Anjay horor. Tebel. Takut banget loh. Banget loh. Ya. Yes, tadi kan sebelum kita tag nih, aku kan kasih denger satu lagu. Lagu Jepang tadi ya? Lagu Jepang, iya. 恥ずかしがり屋だったからガラス戸にも映らないの不思議なGimana? Kayak lagu anime ya? Anime. Kayak opening atau closingnya Iya. anime gitu kan. Menurut kamu itu doang? Itu Vibe-nya? enggak, itu lagu siapa? Vibe-nya sih biasa aja, kayak lagu orang main gitar kopong doang gitu, nyanyi-nyanyi. Nadanya juga nada-nada Standar. Asia banget lah gitu. Oh, jadi gini, aku punya fun fact lah ceritanya. Enggak nih, gitu. bentar dulu, ini lagunya maksudnya apa? Ya ini. Hubungannya? Ini aku mau ceritain. Oh gitu, ini ada ceritanya sama cerita horor. Ada ceritanya. Oh, jangan lagunya. Cerita horor. Iya, terus ya. aku cerita sendiri Kan takut tadi sendiri. serius, tadi kamu tuh nunjukin lagu tuh masih nggak mudeng gitu, maksudnya apaan lagunya? Oh, itu ceritanya. Nah, gini jadi ceritanya. Nah. Awal mulanya itu di stasiun TV Jepang, di acara TV Jepang tuh dia ada acara yang menampilkan lagu-lagu anak. Lagu Oh, anak. tadi lagu anak. Tadi lagu anak. Di acara itu menampilkan lagu-lagu anak-anak gitu kan. Nah, nama acaranya itu Everyone's Song. Lagu semua orang lah gitu kan. Nah, suatu hari, suatu ketika muterin lagu yang tadi Di kamu dengerin TV? di acara Jepang di itu. acara itu. Judulnya Satoru Kun. Artinya apa? Nama orang Aku Satoru. taunya Sukatoro doang. Satoru itu apa? Oh, biji ya? Apaan Biji Sukatoro? pohon bukan? Enggak, bukan. Tanaman. Buat teman-teman nih yang dengerin ini tahu Sukatoro nih, kasih tahu nih. Apaan Di kolom komen kasih tahu di ada deh. Sukatoro. Ya udah terus lanjut. Nih, namanya Satoru Kun. Itu judul Satoru lagu. Kun. Itu judul lagunya. Satoru tuh nama orang, Kun itu tuh panggilan lah. Panggilan buat seorang lah. Cowok kalau Cowok, di Jepang, ya anak cowok tuh panggilnya Iya. Kun biasanya Kayak gitu. Otosang gitu. Iya, Gitu. sang kan tapi lebih tua kan, tuan kan. Nah, isi liriknya tuh ternyata misterius. Kayak sih ngerti ya saya main liriknya ya. Liriknya itu menceritakan tentang ada seorang anak, ceritanya yang nyanyi nih. Yang nyanyi kan anak-anak. Dia punya temen anak cowok. Suka main di taman berpasir gitu. Tapi nih anak kayaknya pemalu. Yang lain tuh nggak ada yang nemenin. Katanya gitu. Cuman gue doang yang nemenin. Si Satoru ini pemalu. Si Satoru pemalu. Gue lihat ada satu anak kecil, dia ngomong gitu. Gue lihat ada satu anak kecil. Isi liriknya nih ya. Isi liriknya ya. Gue lihat ada satu anak kecil suka main sendirian. Yang lain, teman-teman yang lain tuh nggak ada yang mau nemenin dia. Gue temenin lah nih anak. Tapi kayaknya dia pemalu deh. Soalnya kalau pas mama gue dateng, ini anak menghilang. Kayaknya dia pemalu deh, di liriknya gitu ya. Ini literally gue translatein dari liriknya. Kayaknya dia pemalu deh, karena bayangannya nggak ada di cermin. Takut banget nggak? Sudah mulai mengarah ke sana ya. Merinding banget gitu. Ih, takut ih. Bentar nih, kamu. Takut. Bentar ini. Sendiri. Ini lagu ditulis siapa? Nggak tahu, pokoknya ini urban legend. Oh, Dengerin urban dulu. legend. Iya, pokoknya urban legend. Tapi lagunya lagunya real. Real kan tadi. Dan translatannya emang begitu, nggak bohong. Boleh kalian cari googling Satoru Kun. Jujur li sih gue bacanya dari translatan Korea ya. Dibahas di acara Korea gitu. Si ngerti film bahasa Korea ya. Saya juga translate tadi bahasa Cilegon. Nih, udah gitu bagian keduanya dia bilang si Satoru ini suatu hari nyeritain, dia cuman cerita itu ke gue doang, kata dia gitu. Kata si Satoru, suatu hari yang akan datang, kakek di sebelah rumah akan meninggal. Dia meninggalnya itu, tapi kalau liriknya itu bukan meninggal, dia sebutnya sayonara. Jadi sampai jumpa lagi lah. iya, bahasanya gitu tuh. Tapi kan kalau diartiin lah, iya, kalau arti lainnya bisa juga meninggal. Jadi kita say sayonara kan ke Kata lainnya kakeknya. lah. Iya. Tapi besokannya si kakek tetangga itu beneran nggak ada. Iya.
Dia bilangnya gini, di liriknya itu dia bahasanya keesokan harinya banyak sepatu hitam di depan rumah si kakek, alias banyak yang ngelayat. Serem gak lu? Ngeri, merinding nih gue. Kita bisa simpulkan lirik-lirik yang ditulis itu Si Satoru. cerita dari si Satorunya ke orang yang membuat lagunya ini ya. Gue nggak tahu ini lagunya asli apa enggak. Cuman liriknya ya seolah-olah seperti itu, iya. Jadi berarti semua apa? menceritakan tentang si Satoru kan. Berarti si Satoru adalah Ya yang tak nampak. iya, gitu. Terus apa sih dia terakhirnya itu? Oh, kayaknya cuma bisa dilihat sama anak-anak. Soalnya di lirik terakhirnya dia bilang gini, setelah gue jadi dewasa, gue tiba-tiba kangen si Satoru. Maksudnya gue pengen ketemu lagi gitu. Gue nanya sama teman-teman tapi nggak ada yang tahu. Berarti kayaknya itu adalah hantu yang bisa dilihat sama anak kecil doang. Ceritanya gitu. Dan fakta yang mengejutkan selanjutnya adalah jeng. Ada di Jepang itu ada urban legend untuk manggil Satoru. Di luar lagunya gue nggak ngerti ini nyambung apa enggak ya. Pokoknya menemukan ada satu lagu yang liriknya horor dan ada satu urban legend gitu bisa manggil Satoru. Enggak, ntar ini Satoru ini dipanggil Nama hantu. ya siapapun, maksudnya Anak-anak juga yang bisa panggil. Kayak permainan gitu loh, ngerti gak sih? kayak itu dong, apa Jelangkung bukan sih? Tapi kalau Atau yang Peter itu apa sih? Peter mah temennya si Jurnal Risa. Enggak ada itu yang Mary kali. apa yang Mary. manggil itu lah pokoknya. Bloody Mary kali, takut banget. Iya kan Mendung ada lagi kan? tiba-tiba. Ini semacam itu ceritanya. Caranya gini, caranya gue kasih tahu ya. Aduh. Ini urban legend ya. Ini nongol lo nih. Ya sembarangan. Enggak kan kita mah di Indonesia. Iya kan takutnya kesini ntar. Enggak, beda cara manggilnya khusus. Takutnya Jadi ntar Satoru jadi Suroto kan kita di sini ntar berubah. Bapak kos itu mah kalau Oh Suroto. iya terus. Jadi cara manggilnya itu pakai koin 10 yen, masukin ke telepon umum. Terus telepon ke nomor handphone sendiri. Nomor telepon handphone Wah kita. kalau dulu koinnya gue kasih tali tuh. Apaan sih? Biar bisa keluar lagi Iya ya. keluar lagi. Mau dengerin cerita horor nggak? Iya. Lama-lama kita closing nih. Loh kok ketawa gitu? Jadi nggak Nah, boleh. itu auto ketawa gitu. Harusnya hahaha gitu. Oke, lanjut. Sambil nunggu nada dering, kita panggil Satoru-kun, berkunjunglah kemari. Gitulah ceritanya. 3 kali. Abis itu matiin. Nanti beberapa hari kemudian bakal ada yang nelpon ke nomor handphone kita. Waduh. Itu adalah si Satoru. Nanti pas diangkat, halo, ini Satoru. Dia jawab gitu. Enggak halo, dia kan moshi-moshi ya kalau orang Jepang. Satoru ini ini urban legend udah lama belum sih? Udah lama. 10 yen gua nggak tahu tuh masih ada apa enggak sekarang itu di dia, Jepang. ya Udah terus. gitu, dia nanti dia nelpon balik. Pertama dia akan ngasih tahu nih. Ini Satoru, gue lagi jalan ke tempat elu. Terus nanti udah nih selesai. Terus nanti ada telepon lagi. Gue udah di depan rumah lu. Kayak dia ngasih tahu lokasi dia gitu loh. Iya. Sampai yang kayak ngasih live location lah dari kalau di WhatsApp Iya. sekarang ya. Sampai yang terakhir dia akan bilang gue ada di belakang lu. Ngewanjai. Gitu. Nah, di saat itulah lu boleh bertanya apa aja sama dia. Dia akan jawab dengan tepat. Tapi ada 3 syarat. 3 syarat yang nggak boleh dilakukan. Hah? Ada juga 3 syarat yang harus dilakukan. Ini Tidak kok boleh dilakukan. Oh. Kok 3 syarat ya? Ya pokoknya ada 3. Ada 3 hal yang nggak boleh lo lakuin. Iya, ada 3 hal yang tidak boleh dilakukan kalau lu mau selamat melakukan permainan ini. Oh gitu di dalam permainan ini gitu. Iya. Manggil dia gitu ya. Pertama, kalau ada dia lu nggak boleh nengok ke belakang. Walah Kan dia gimana bilang dong? tuh. Kalau penasaran Iya nggak boleh. pakai spion nggak boleh. Yang kedua, nggak boleh nanya tentang hal yang lu udah tahu jawabannya. Jadi kayak lu mau ngetes-ngetes dia tuh nggak boleh. Terus yang ketiga, gue lupa. Apa ya? Nggak boleh berak di celana pasti. Ya mungkin. Nanti teman bau dia kebauan. Iya dong. Apa ya syaratnya ya? Oh, gue tahu. Yang ketiga, lu nggak boleh cerita Cerita ke ke siapapun. siapapun tentang hal yang lu denger dari dia. Gitu. Itu nggak boleh. Jadi lu cerita ke gua nih. Tapi kan gue nggak manggil dia. Lu ngerti nggak sih maksudnya konsepnya? Nanti yang Dari tadi konsepnya yang nyebarin cerita ini nih bahaya Nggak nih. ada dong. Orang nggak tahu. Kan nggak dengar langsung dari Satoru. Ngerti gak sih jadinya? Yaudah, terus. Paham nggak? Paham. Ya udah gitu. Soalnya kalau 3 hal itu lo langgar nanti lo bakal meninggal, mati istilahnya gitu. Itu urban legend Jepang ya, Satoru. Wanjai banget ya. Berarti ini urban legend nih di mana-mana ada yang kayak gini-gini ya. Karena Banyak. cerita-cerita urban legend kayak gini tuh mirip-mirip gitu. Ya nggak Iya. sih, familiar gitu. Maksudnya sama kayak
Kayak cerita yang ada di Indonesia juga kan ada. Ada di Indonesia kan Jalangkung. Kalau di kayak Amerika kan ada Bloody Mary tuh, Bloody yang lu Mary. panggil Bloody Mary juga nanti dia datang segala macem gitu. Di Angola juga ada kan. Apaan? Hah? Apaan? Daerah Afrika lah. Voodoo itu voodoo lagi. Emang voodoo dari Afrika? Afrika voodoo dong. Oh gitu? Enggak dong, kalau voodoo kan bukan manggil arwah. Voodoo kan nyebar santet. Kalau voodoo tuh gitu ya? ngirim santet. Oh iya. Ini kan yang manggil-manggil permainan memanggil arwah. Oh itu tahu, papan Ouija juga. Iya. Ouija. Udah gitu, ngasih tahu info itu aja. Serem nggak? Nanti sekarang Kalau kita bayangin sih serem ya, lagu tadi saya jadi merinding nih. Kan? iya, kalau sekarang denger lagu itu lagi pasti lo semua Sudah bakalan terpikirkan, mendengarkan apa? dengan vibe yang berbeda. Iya, sugesnya udah kegiring ke mistik nih. Di- Tadi suges saya masih kayak armada wali gitu loh. Ada nadanya. Nanti kalau lihat di di YouTube itu di lagunya ada kayak video klipnya kan, ada animasinya. Nah, animasinya itu merinding juga sih, kayak kalau lu udah ngerti sekarang artinya dari gue ngebaca animasinya akan ngerti gitu. Boleh kali nggak usah didengar lagi gitu ya? Boleh ya, denger lagi ya. Nanti potongannya kita kasih aja Saya biar enggak ya. teman-teman dengerin. Udah ya. Itu cerita sepintas tentang FYI. For your information. Jeng jeng. Ceritanya kayak punya segmen baru. Enggak deh. Kebetulan aja. Tadi opening doang nih. Iya, opening doang. Oh gitu. Iya. Nah, mau masuk ke inti. Ngomong-ngomong teman hantu, asik. Anjay. Punya Udah ada nggak teman hubungannya? hantu? Enggak dong. Punya. Ada dong hubungannya. Punyakah kamu teman hantu? Lu? Kurang ajar loh. Kalau lagi marah kayak hantu ya? Lebih ke iblis sih. Nah, teman hantu. Gue bentar punya ya, cerita. ngomong nih. Takut deh gue Enggak mau nih. cerita apa. Soalnya makin Ngomong-ngomongin gelap, kayak hantu makin dan mendung. iblis. Apa? Kenapa lebih serem? Kenapa kita itu lebih takut hantu ketimbang iblis? Iya ya. Kalau ngomongin iblis biasa aja gitu. Iya ya. Iya, Karena itu ngomongin hantu serem. Padahal iblis banyak iblis kan teman-teman gitu yang kayak Iblis, iblis ya, yang udah iblis. sering ketemu. iblis itu kan lebih serem sih sebenarnya kan. Enggak. Lebih apa ya? Lebih kan dia yang menguasai seluruh alam kegelapan, iblis itu. Karena The iblis king of the dark. the darkness. Karena kalau iblis tuh kan dia nggak ngegodain coy konsepnya. Lah kan dia nyuruh-nyuruh, dia otaknya lah. Justru yang dia suruh-suruh tuh kayak kuntilanak, pocong itu yang lebih bikin takut. Itu yang orang-orang suruhannya yang bikin takut. Iya, bukan orang sama kali, kayak kita minjem sosok. duit, kita nggak takut sama rentenirnya, kita takut sama debt collectornya yang Iya benar. Benar. Lo bener dong, Iya, itu bener, kan kayak analoginya gitu. begitu. Iya, Udah bener, lanjut, bener. lanjut please. Iya benar ya, padahal kan bisa bunuh kita yang atasnya ya. Nah, iya kan dia nyuruh. Kalau dia otaknya. bilang debt collector udah Iya, ampunin ya. Makanya kayak kasus yang baru-baru ini kan, nggak jadi. Nah, itu lebih takut itu daripada itu, iya. hantu sama iblis sih. Ya, udah yuk. Jadi ngomong-ngomong teman hantu, gue mau cerita tentang teman hantunya teman gue. Oh, teman hantu. Oh, teman lu punya teman hantu. Yes, teman gue ini manusia ya. Jadi ini juga cerita kenapa si Ade bisa ngelihat hantu sampai sekarang. Hantu pertama yang dia lihat itu jadi teman dia juga sampai sekarang. Ini cikal bakalnya lah. Cikal bakal. Jadi waktu SMA kelas 3 apa awal-awal kuliah gitu, si Ade pas lagi tidur nih di suatu masa dia kebangun terus nih di jam yang sama. Jam 2 atau jam 3 pagi. Awal-awal tuh kayak gitu, tiba-tiba kebangun gak ada Main apa-apa. pipis gitu ya kali. Iya. Pertama kebangun, beberapa hari kemudian dia dengar suara. Pas dia jalan ke toilet itu, dia dengar suara. Suara Halo. mana? Hah? Halo. Serius ada yang- Iya. Terus dia udah diabaikan Ngeri karena kan banget. ngantuk-ngantuk gitu kan. Hah? Besokannya ngedenger lagi. Hello juga. Halo juga. Udah gitu sampai bertahap gitu loh jadi. Sampai lama-lama dia bisa ngeliat ada sesosok perempuan berdiri di depan pintu kamar mandi. Ntar nih penampakan. Penampakan. Waduh. Jadi si Ade ini ngeliat penampakan nih. Ngeliat Setelah penamp- suara itu muncul berkali-kali dalam beberapa waktu. Iya, tapi kayak masih kayak tembus pandang, nggak jelas gitu, nggak Bayangan konkret. lah sekelebat nggak gitu solid, lah ya. nggak solid, Nggak solid gitu ya. Nggak bayangan sekelebat, berdiri aja, berdiri. diem di depan Tapi pintu. bentuknya nggak solid gitu. Iya, bentuknya nggak solid. Sosoknya itu perempuan pakai dress Belanda gitu. Samar-samar kan maksudnya. Samar-samar. Perempuan Belanda, cakep, sekitar umur 20 hampir 30-an, masih muda. Cantik lah. Enggak yang berdarah-darah gitu, enggak, cantik lah gitu.
dia Bersih nyapa. mukanya gitu ya. Mungkin dia pakai MS Glow. Aduh, gawat lagi terus. Terus dia tuh nyapa si Ade, halo, kayak orang berusaha ngajak kenalan gitu loh. Nah, tapi si Ade ini kebetulan dia lagi di posisi yang down banget di kehidupan dia tuh. Lagi depresi lah. Lagi depresi. Keadaannya lagi down. Lagi down. Dan di rumah itu semua kebetulan cewek-cewek doang. Jadi dia sama kakak sama adeknya. Oh, kakak adek doang. Iya, orang tuanya nggak bareng sama dia. Oh, oke. Awalnya si Ade ini merasa apakah gue halusinasi. I see. Berarti suara-suara itu termasuk penampakan itu Iya. mungkin dia pikir ini halusinasi kali gitu ya. Iya, karena gue lagi depresi, lagi banyak dalam keadaan masalah. kayak gitu. Iya kan? Karena dia juga lagi di Iya sih, posisi make banyak sense bengong. sih. Iya, betul. Pas udah dengar suara, lihat sosok itu, di tempat lain pun dia udah mulai kayak denger suara-suara gitu loh. Pas misalnya dia lagi di sekolah atau lagi di mana tuh banyak kayak sekelebat suara, sekelebat gitu. bayangan. Pokoknya dia ya indigo banget lah jadi anaknya indigo, ya. mulai indigo. Oh, ya. ini cikal bakal dia Ini jadi cikal indigo. bakal. Indigo juga. Iya. Indigo sih. Ya. Sampailah di suatu hari, di suatu sore, dia lagi duduk di sofa dia, pokoknya di ruang keluarga lah, di rumah. Lagi sendiri posisinya, lagi main Bentar, kan handphone. tadi penampakan udah gitu aja gitu. Udah, awalnya cuma gitu-gitu doang. Oh, tapi dia mikir lo halusinasi. Iya, halusinasi kali. Iya. Zekin lah gitu ya. Walaupun dia mendengar kayak suara atau di luar tempat di luar rumah, maksudnya ya mungkin halusinasi aja, emang gue lagi down gitu kan. Sampailah dia lagi duduk di sofa main handphone sendirian, muncul si sosok perempuan itu. Muncul, pokoknya tiba-tiba Datang lagi gitu datang ya. lagi, ngajak ngomong. Kok lihat ya dia ya. Dia mungkin dia lagi mencoba untuk membuat komunikasi Betul. yang si Ade. Iya, betul. Dia kayak ngajak ngomong, lu punya masalah ya? Gue tahu nih masalah lu lagi gini kan, lu bisa cerita sama gue. Ini ngomong ke si Ade nih. Terus lama-lama ada jadi kayak ngehin kan, apakah ini saatnya gue harus terbuka sama orang gitu, ngerti gak? Kalau kita lagi nggak tahu mau cerita sama siapa. Lebih terbukanya sama hantu dia ternyata Iya. ya, bukan ke orang. Kebetulan kan si Ade nggak tinggal sama mamanya, nggak tinggal sama ibunya. Si sosok ini tuh keibuan banget. Kayak dia tuh ngelus-ngelus, udah makan belum? Gimana Bisa tadi touch sekolahnya? Iya, bisa. Ngeri kali. Oh iya, berarti memang udah ada bakat nih si Kayaknya Ade sih ini. emang kebetulan. Iya. Kalau dia cerita ya, ada beberapa tante-tantenya juga Kayak gitu sama. bisa, Turunan iya bisa berarti komunikasi. Kayaknya turunan, Oh, tapi gana. dia pas aja munculnya itu pas dia udah gede, pas dia lagi drop, ngerti gak? Kan kayak gitu-gitu masuk ke kita tuh kalau kita lagi drop, lagi sendirian. Iya, kayak Ultraman, Satria Baja Hitam juga gitu, Kamen Rider. Emang iya ceritanya? Iya, kalau dapat kekuatannya pas lagi drop. Oh gitu. Sama kayak orang, dia kan indigo nih. Nah, orang indigo datang juga kalau lagi drop wifi kan. Semua ketika drop dan down tuh pasti Ada yang sesuatu kekuatan ada baru. kekuatan baru. Tuh. Intermezzonya biar nggak agak tegang ya. Nggak tegang ya. Gitu ceritanya. Nah dari situ si Ade lama-lama mulai cerita lah akhirnya. Dia juga ceritain kesusahannya dia. Dulu dia meninggalnya kenapa. Dia cerita. Oh, berarti si Ade ini udah mulai membuka dirinya nih, maksudnya. Iya, akhirnya- udah mulai menerima, oh ini bukan halusinasi. Oh Ini bener. ternyata, Adalah yang goib. Gitu. Lama-lama jadi teman cerita tuh. Bertukar cerita. Pinternya gitu kan. Maksudnya karena dia bisa tarik ulur gitu loh, di saat kapan dia harus cerita, saat kapan dia harus dengerin. Baik ya hantunya. Baik, Iya. tapi awalnya itu ternyata emang dasar namanya hantu nih ya. Tipu muslihat awalnya tuh semua memang. Dia kayak baik, kayak jadi sosok mama. Dia Segitu tanya. dalamnya? Iya, karena dia tahu si Ade ini kurang sosok ibu, karena kan dia nggak tinggal bareng ibunya. Kebayang nggak lo pinternya? Ternyata itu adalah tipu muslihat. Karena di saat si Ade ini deket sama cowok, si hantu ini tuh kayak mempengaruhi biar si Ade emosi terus bawaannya kalau pas lagi bareng sama cowok ini. Posesif. Kalau si Ade lagi bareng sama cowoknya nih, dibikin marah terus dibikin Iya, emosi pokoknya mulu. nggak suka lah ya dengan Iya. kehadiran orang lain lah gitu di hati pikirannya si Ade. Pernah di suatu ketika, jadi si hantunya bilang gini, gua mau masuk ke badan lu, gua mau pakai badan lu. Kita Wah, tukeran wah. aja. Oh, awalnya gitu tuh, itu tipu muslihatnya juga tuh. Kita tukeran aja yuk, gitu. Ngeri banget nih, tuker Nah. mau balik-balikin lagi. Di saat itu si Ade ngeh, oh nggak bisa nih, nggak boleh, gua Wah, nggak kok boleh. gelap? Ih. Tadi kayak ada bayang-bayang sumpah. Ini Oh, itu. screensaver TV.
Iya kaget. Gue yang kaget woy, gue yang takut woy. Karena terus gue nyender aja lah terus. Gitu, si Ade ngeh pas si hantu ini mau ngajak tukeran. Kayak oh ini udah nggak bener, nggak boleh. Emang tipu muslihatnya ternyata si hantu ini tuh pengen kayak hidup kembali, ngerti gak sih? Iya. Itu ya udah lu kita temenan aja yuk selamanya gitu. Tukeran aja, ngerti gak? Kayak disuruh si adeknya disuruh mati biar dia yang hidup lagi, tukeran jiwa. Kok bisa gitu ya? Setelah itu tuh kayak si Ade kan jadi bisa kebuka deh tuh, bisa ngeliat yang lain, digangguin yang lain, komunikasi sama yang lain, sampailah dia keluarganya khawatir kan, dibawa ke psikolog. Iya, standar orang-orang indigo deh. Pertamanya dibawa ke psikolog, sampai dia juga pernah dibawa kayak pengusiran setan gitu. 2-3 kali gitu didoain, tapi dia kayak ngerasa panas. Romo yang ngusirnya juga katanya dia ludahin, dia tendang gitu. Tapi setelah proses eksorsisme itu, ya bahasanya tapi agak serem ya eksorsismenya. Si hantu ini sempat kayak menghilang, sempat jaga jarak. Tapi si Ade tetap sensitif, nggak hilang. Efek dari itu tadi? Efek dari konsorsium tadi? Konsorsium mah perjanjian coy. Eksorsisme. Iya. Efek dari itu dia menjauh sampai mereka ketemu lagi itu di saat si hantu ini minta tolong. Dia datang nih? Di mimpi kayaknya, atau lewat apa gue lupa deh ceritanya. Si hantu ini kayak dipegang sama dukun lain. Paham nggak? Dijadiin alat gitu, pokoknya disandra dia sama dukun lain. Dia minta tolong diselamatin katanya gitu. Gue nggak mau keikat sama si dukun yang itu, lo tolongin gue. Nah dari situlah dia bikin, ya udah gue tolongin lo tapi lo tolongin gue juga. Bentar, si Ade ini bisa nolongin ya? Kayak kalau Ade sih ceritanya gini, dia ngelepasin ikatannya terus kayak duluan lari gitu loh. Ngerti gak? Jadi dia kayak pokoknya kabur gitu ya. Iya. Oh, ngebawa kabur mungkin bahasanya yang tepat gitu kali. Ngebawa kabur. Mungkin lebih dengan strategi dan trik kali maksudnya ya. Ih, kayak main PS deh, strategi Enggak dong, dan trik. iya dong. Tapi di alam goib, Iya, di mimpi. Itu pakai strategi kalau orang yang nggak bisa punya ilmu. Oh, nggak punya ilmu, nggak punya kekuatan yang kirim-kirim. Pakai strategi atau kecerdasan lah. Gitu. Seru juga ya. Seru ceritanya. Itu pertama bisa kali. Dibikin FTV. Itu tahu. Kalau ngedenger cerita si Ade tuh kayak ngedenger cerita jurnalis sama Peter CS. Iya. Mirip-mirip kan? Mirip-mirip. Kayak yang tadi Sakatoro juga kan? Satoru. Satoru tadi juga. Iya, mirip-mirip. Konsepnya gitu. Nah, aduh, ngomongin Sakatoro, bukannya mistis, jadi jijik gue. Sakatoro siapa sih? Nanti gue tunjukin taunya ya. Sakatonik gue. Sakatonik ABC. Nah, udahlah kan. Itu selamat tuh akhirnya si hantunya itu. Si hantu bule kan ini hantunya? Dia bule Belanda. Apa? Punya nama kayak itu Peter. Oh, nggak punya nama. Satoru. Nggak punya nama karena si. Hah? Siapa tuh? Itu sarapan? Astaga, Dede. Kirain. Si hantu ini nggak mau kasih tahu nama dan si Ade juga tidak mau mencari tahu. Soalnya kalau udah tahu nama kan kayak itu krusial banget gitu loh. Iya sih, bener. Ade juga nggak mau mencari tahu. Gue sama teman-teman manggilnya si bule. Ini adalah cerita hantu si bule. Betok pintunya, pas banget lagi. Nah, sampai sekarang mereka berteman tapi nggak keikat. Jadi kadang si bule pun suka pergi kemana-mana. Ya bodo amat gitu. Iya, tapi kalau lagi ada apa, manggil ya bisa datang. Dan gue cerita ini, gue nanya sama si bule. Serius lo? Boleh cerita apa enggak? Udah ikut kesini lu? Enggak, boleh cerita apa enggak? Terus dia bilang cerita aja nggak apa-apa. Udah jangan cerita lagi ya. Udah ikut beneran lu kesini, dia nyimak tuh gimana ceritanya, ntar lu ditanya lu. Enggak kan dia bisa dengerin dari si Ade. Boleh kan nih? Boleh kata dia boleh. Udah izin dan gue tuh mau tahu kenapa dulu dia bisa meninggal. Gue mau ngangkat cerita itu juga. Kenapa? Ntar keseringan ntar dia. Kayaknya seru juga gue ikutan bro di podcastnya, ntar ngaco nih. Enggak. Kan nggak bisa. Lu sama dia aja nih, ya. Lu dia langsung tuh. Malah sumber. Gue nggak ikut nih. Jauh lu, tag-nya jauh-jauh. Ya. Oh, tunggu. Sekadar informasi tambahan. Si Ade ini rumahnya di daerah Pecinan, Jakarta. Daerah kota. Emang di sana kan lagi. ada kota tua kan tuh. Bener-bener. Banyak dulu kan kantor pemerintahan, banyak Belanda apa segala macam, mungkin meninggal di situ. Administrasi kali mungkin. Gitu ya? Iya, closingnya. Enggak, dia baik kok. Enggak, gua.
Enggak, gitu. gue lagi. Enggak, dia gitu. Ya baik-baik orang tadi minta nuker jiwa tetap aja masih Tapi ada. sekarang udah baik. Udah segitu aja informasinya. Ntar episode selanjutnya pokoknya gue mau ngebahas, gue mau ngupas iya. kenapa dia gelap ya. Iya, Ya makanya udah, udah makin gelap nih. Ayo udah. gitu aja. Udah, Kita tutup dengan lagu Satoru. Jangan dong. Apa, Takut sayang? ya? Takut ya? Takut? Kamu takut ya? Takut gelap ya? Iya. Dede takut bilang. Iya. Jangan mau di setelin lagu itu. Lagu hantu mau nggak? Enggak. 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 Takut. Jangan oh bilang. Enggak, oh. Ya udah kalau gitu. Ya udah, closing aja nih. Kita Kasihan anak kecil tadi kok denger aja pucet mukanya nih. Gitu ya ceritanya. Ini beneran, Ih bener. ini beneran dia kan? Ini Dede beneran nih. Bener Dede. Coba nampak nggak kakinya? Bener Dede bukan? Oh bener. Ya udah gitu aja ceritanya. Kasian. Udah closing. Ya udah gitu aja ceritanya. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Jangan lupa Subscribe, share, C. and S. like. Jangan lupa A. subscribe. Tap. Y. Awal. subscribe di bawah. Oke. Dadah. 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 Kiss jauh. Dadah. Oke, dadah. Thank you. TBL takut banget loh. Aku kan